swasta adalah barang yang dapat diperoleh dengan membayar di pasar. Barang tersebut memiliki ciri excludability dan rivalry. Excludability adalah prinsip hak milik atau property right. Orang lain yang tidak membayar dapat di-exclude atau dikeluarkan dari memilikinya dan tidak berhak menjualnya. Rivalry adalah prinsip di mana manfaat internalisasi atau dipribadikan. Orang lain yang ikut mengkonsumsi barang tersebut akan mengurangi hak atau manfaat orang pertama. Sepotong ikan yang dibeli di pasar akan berkurang manfaatnya jika orang lain ikut memakannya. Semua barang yang bersifat swasta, yaitu bersifat excludability dan rivalry, dapat disediakan di pasar. Barang-barang ini dapat mewujudkan harga, yaitu berasal dari tarik-menarik dari kepentingan konsumen dan produsen. Jika barang-barang ini disediakan oleh banyak produsen, maka produsen akan ditekan oleh kompetisi dan menawarkan harga yang serendah mungkin. Demikianlah ide dari bekerjanya pasar. Harga sudah tepat jika besarnya sama dengan biaya marginal untuk menghasilkannya. Pada harga itu, jumlah yang ingin diproduksi oleh seluruh produsen sama dengan jumlah yang ingin dibeli oleh seluruh konsumen yang memiliki daya beli. Barang-barang non-rival. Jika barang bersifat non-rival, maka jika ada orang lain yang ikut menggunakan barang itu, tidak mengurangi manfaat orang yang pertama. Contoh, seseorang yang menikmati lampu jalan, tidak berkurang manfaatnya ketika orang lain ikut menikmatinya. Tentu saja asal tidak padat sekali. Orang yang lewat di jalan tidak berkurang manfaatnya ketika orang lain juga ikut lewat. Biaya marginal untuk menyediakan satu konsumen tambahan adalah nol, di mana menurut hukum harga sama dengan biaya marginal, maka harga di pasar juga nol, walaupun biaya tambahan yang diperlukan untuk bertambahnya satu konsumen nol. Tetapi pengadaan pertamanya tetap memerlukan biaya yang mungkin besar. Yang selanjutnya yaitu mengenai komponen model dan teori barang swasta. Teori perilaku konsumen, yaitu teori yang menjelaskan tindakan konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang dengan pendapatan tertentu dan harga barang tertentu pula. Sedemikian rupa agar konsumen mencapai tujuannya. Tujuan konsumen untuk memperoleh manfaat atau kepuasan sebesar-besarnya dari barang-barang yang dikonsumsi, dan teori ekonomi menganggap bahwa maksimum satisfaction itu adalah tujuan akhir konsumen. Menurut Mangkunegara dalam Subianto bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, sekelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan menurut J. Setiadi, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli terdiri dari, yaitu faktor kebudayaan, yang terdiri kebudayaan, subbudaya, dan kelas sosial. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Faktor yang tiga yaitu faktor pribadi yang terdiri dari umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Faktor yang keempat yaitu psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Selain itu, menurut Umar terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor sosial budaya yang terdiri atas kebudayaan, budaya khusus, kelas sosial, kelompok sosial, dan referensi serta keluarga. Faktor-faktor yang lain adalah faktor psikologis yang terdiri atas motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Perilaku konsumen sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan membeli dan yang tahapnya dimulai dari pengenalan masalah, yaitu berupa desakan yang membangkitkan tindakan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Tahap mencari informasi
tentang produk atau jasa yang dibutuhkan, yang dilanjutkan dengan tahap evaluasi alternatif yang berupa penyeleksian. Efisiensi konsumen. Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pasar, harga barang dan jasa, upah, dan sebagainya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Permintaan seluruh konsumen dapat mempengaruhi tingkat harga dalam sistem perekonomian pasar yang sempurna. Harga-harga merupakan data yang berarti tidak ada satu pihak pun, baik produsen maupun konsumen, secara sendiri dapat mempengaruhi harga. Hal ini disebabkan karena dalam sistem pasar, persaingan sempurna seorang pengusaha maupun pembeli hanya merupakan sebagian yang sangat kecil sehingga peranannya menjadi tidak berarti. Bagi seorang konsumen, permintaannya akan suatu barang hanya merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan permintaan seluruh konsumen, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi tingkat harga suatu barang dengan merubah permintaannya akan barang tersebut. Akan tetapi, konsumen secara berkelompok dapat mempengaruhi tingkat harga. Dalam analisa efisiensi konsumen, ada beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisis, yaitu dalam masyarakat hanya ada 2 orang konsumen, dimisalkan antara A dan B. Hanya ada 2 barang swasta yang tersedia, seperti makanan dan pakaian. Distribusi pendapatan sudah tertentu. Setiap konsumen dalam menentukan berapa jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh harga barang-barang dan tingkat pendapatannya. Efisiensi produsen. Untuk menganalisis efisiensi produksi, analisa Pareto dapat pula dipergunakan. Dalam perekonomian terdapat asumsi analisis efisiensi produsen. Dalam masyarakat hanya ada 2 produsen. Produsen menghasilkan 2 jenis barang, X pakaian dan Y makanan. Hanya 2 jenis faktor produksi yang digunakan, tanah T dan tenaga kerja atau buruh B. Hasil fisik total HFT, total physical product, dari penggunaan satu jenis faktor. Tenaga kerja yang merupakan faktor produksi, variabel HFT menunjukkan hasil produksi apabila produsen menggunakan tambahan satu faktor produksi dengan asumsi penggunaan faktor produksi lainnya tidak berubah. Adanya faktor produksi yang sifatnya tetap ini menunjukkan HFT merupakan suatu analisis jangka pendek sama. Yang selanjutnya, efisiensi substitusi barang. Barang substitusi merupakan barang pengganti yang dapat ditukar atau menggantikan barang lainnya tanpa kehilangan nilai atau penggunaan. Dengan kata lain, barang substitusi adalah barang yang sebanding yang dapat ditukar dengan barang lain dengan sedikit atau tanpa perbedaan. Berbeda dengan barang komplementer atau barang pelengkap, barang substitusi adalah barang pengganti. Dalam teori ekonomi, barang substitusi adalah produk atau layanan yang dilihat konsumen sama atau mirip dengan produk lain. Sederhananya, barang yang bisa digunakan dengan fungsi yang sama namun dengan bentuk atau merek yang berbeda. Dalam bahasa ekonomi formal, X dan Y adalah pengganti jika permintaan untuk X meningkat ketika harga Y meningkat, atau jika ada elastisitas silang positif dari permintaan. Barang substitusi memainkan peran penting di pasar dan dianggap bermanfaat bagi konsumen. Mereka memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen yang kemudian lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka. Barang ini dipilih ketika barang pilihan telah berubah atau tidak tersedianya barang yang asli, atau dalam penggunaannya lebih nyaman atau bermanfaat menggunakan barang substitusi. Perubahan ini biasanya termasuk perubahan harga, kenyamanan, atau komposisi. Kedua barang mungkin tidak berfungsi sama persis, tetapi mereka melayani tujuan umum yang sama dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Fungsi dan manfaat. Masyarakat dapat berkunjung ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan tetapi hanya sampai di area publik karena area kerja terbatas pegawai. Kategori kedua adalah barang publik yang bukan BUMN. Sebagai contohnya adalah taman di mall. Barang ini bisa dinikmati semua orang dan tidak ada yang memanfaatkannya. Maka kesimpulan dari materi di atas adalah barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar dapat menyebabkan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien.
Barang swasta memiliki nilai tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga suatu jenis barang swasta bisa naik dan turun mengikuti mekanisme pasar. Semua barang yang bersifat swasta yaitu bersifat excludability dan rivalry dapat disediakan di pasar. Barang-barang ini dapat mewujudkan harga yaitu berasal dari tarik-menarik dan kepentingan konsumen dan produsen. Jika barang-barang ini disediakan oleh banyak produsen, maka produsen akan ditekan oleh kompetisi dan menawarkan harga yang serendah mungkin. Demikianlah ide dari bekerjanya pasar. Harga sudah tepat jika besarnya sama dengan biaya marginal untuk menghasilkannya. Pada harga itu, jumlah yang ingin diproduksi oleh seluruh produsen sama dengan jumlah yang ingin dibeli oleh seluruh konsumen yang memiliki daya beli barang-barang non-rival. Barang swasta adalah barang yang tidak dapat diperoleh tanpa adanya pengorbanan. Barang swasta berasal dari tarik-menarik antara konsumen dan produsen. Oleh karena itu, barang swasta dapat dipelajari dari pendekatan efisiensi konsumen dan efisiensi produsen. Dalam efisiensi konsumen, permintaan akan suatu barang hanya merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan permintaan seluruh konsumen, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi tingkat harga suatu barang dengan merubah permintaannya akan barang tersebut. Akan tetapi, konsumen secara berkelompok dapat mempengaruhi tingkat harga.